Selamat siang, saya Michael Jeffrey Setiawan, NPM 19081010107. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu aljabar boolean. Ya, langsung saja masuk ke materi. Pertama, kita harus memahami apa itu literal, ekspresi, persamaan. Ya, literal adalah variabel atau komplement, dan ekspresi adalah literal yang dikomunikasikan dengan and, or, tanda kurung, dan komplementasi. Lalu persamaan itu adalah variabel sampai dengan ekspresi. Oke. Nah, ini ada tabel kebenaran yang mana harus kita pahami. Bukan dihafal tapi dipahami. Ini adalah yang paling kiri adalah tabel kebenaran dari and, tengah adalah or, kanan adalah komplement. And ditandai dengan titik atau dot, or dengan plus, lalu komplement dengan tanda aksen. Lalu kita lanjut masuk ke aljabar boolean. Yang pertama ada aksioma. Merupakan kumpulan definisi dasar minimal yang diasumsikan benar dan secara menyeluruh mendefinisikan aljabar boolean. Nah, aksioma ini juga digunakan untuk membuktikan teorema aljabar boolean lainnya. Definisi dasar ini maksudnya A1 hingga A5, lalu A1 komplement hingga A5 komplement. Nah, ini ada tabel aksioma, ada A1 hingga A5, lalu A1 komplement hingga A5 komplement. Nah, jadi ke-10 bagian ini merupakan bagian yang penting dalam uji coba teorema aljabar boolean yang lainnya. Jadi apabila masih belum sesuai dengan apa yang ada di sini, maka kemungkinan jawaban kita belum tepat. Nah, lalu ada teorema variabel tunggal. Di sini ada P1, P2, T1, T2, dan T3. Nah, yang mana ada P1 komplement, P5 komplement, T1 komplement, T2 komplement. Nah, di sini kiri menggunakan notasi or, lalu yang komplement menggunakan notasi dot atau and. Nah, ada contoh, dibuktikan melalui induksi sempurna. Karena sebuah variabel boolean hanya dapat mempunyai nilai 0 dan 1, kita dapat membuktikan sebuah teorema dengan melibatkan sebuah variabel tunggal X melalui peletakan sederhana. X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nah, 0 dan 1 di sini merupakan bilangan biner, bukan seperti 0, 1, 2, 3. Tapi di sini 0 dan 1-nya itu biner. Nah, di sini kita masukkan 0. Kita coba dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Di sini memenuhi aksioma 4 komplement, dan 1 tambah 0 sama dengan 1. Memenuhi juga aksioma 5 komplement. Bagian yang ini. Oke, kita lanjut. Ada teorema 2 dan 3 variabel. 2 variabel di sini maksudnya X dan Y, dan 3 variabel itu maksudnya seperti X, Y, W. Nah, seperti itu maksudnya. Di sini ada tabelnya. Bisa teman-teman pelajari yang ini. Oke. Nah, di sini ada komutatif yang merupakan P3 dan P3 komplement. Lalu ada asosiatif, distributif, De Morgan, dan absorpsi. Nah, ini semua itu tidak harus dihafal tetapi dipahami. Nah, alangkah baiknya kita hafal akan hal tersebut. Jadi kita tidak kesulitan gitu. Ya, mari kita lanjut. Ada teorema 4. Di sini menggunakan metode distributif. Di sini P4 merupakan penjumlahan dari perkalian atau merupakan sum of products. Nah, lalu P4 komplement merupakan products of sum atau POS atau
perkalian dari penjumlahan. Nah, di sini bisa dilihat ini, nah seperti ini, bentar. Nah, ini SOP dan yang ini POS. Nah, di bagian lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini bentuk POS dan SOP. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ya, kita lanjut. Lalu ada teorema De Morgan atau NaN, yang teorema De Morgan berupa NaN. Nah, NaN itu dimaksud artinya itu not N. Nah, di sini x.y dalam kurung komplement sama dengan x komplement plus y komplement. Nah, di sini x y dalam kurung komplement dirujuk umumnya sebagai gerbang NaN pada ekspresi gerbang logika. Nah, modelnya seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Lalu ada teorema De Morgan berupa NOR. NOR itu artinya not or. Nah, jadi bukan Thor ya, tapi NOR. Kalau Thor itu film. Nah, ini di sini bentuknya seperti ini dengan model gerbang logika yang seperti ini. Nah, di sini x plus y komplement, dalam kurung komplement maksud saya, dirujuk sebagai gerbang NOR pada ekspresi gerbang logika. Bedanya di sini menggunakan plus, di sini menggunakan dot atau N. Nah, lalu ada generalisasi teorema De Morgan. Di sini kita menyederhanakan teorema De Morgan dengan mengubah F yang semula tidak komplement menjadi, kita generalisasi menjadi bentuk komplement. Nah, caranya gampang. Yang nggak komplement, misal seperti ini, menjadi ini aja. Yang enggak menjadi, nah, oke. Penjelasannya hanya seperti ini, nggak perlu panjang-panjang. Jadi tinggal ubah yang nggak komplement jadi komplement, yang komplement menjadi nggak komplement, gitu aja. Lalu ada fungsi boolean. Nah, merupakan ekspresi yang terbentuk dari variabel or and not, tanda kurung dan tanda persamaan. Nah, di sini f sama dengan x dot y dot z. Ini harusnya z sama dengan 1. Kalau z-nya 0, maka harusnya di sini z komplement. Tapi karena z-nya di sini tidak berbentuk komplement, ini harusnya z sama dengan 1. Karena 1 dot 1 menjadi 1. Nah, ini ada contoh tabelnya. Oke. Di sini bisa teman-teman lihat yang di sebelah kiri adalah
rumusnya, dan yang di sebelah kanan adalah tabel pembuktiannya. Oke, jadi apabila di bagian X, Y, Z ini terdapat 3, maksudnya itu 3 itu ada X, Y, Z, maka hasil uji cobanya ini 2/3. Jadi kalau 4 itu hasilnya ya 2/4. 5 ya 2/5. Nah, dimulainya dari 0, berakhirnya ini sampai angka 7. Karena perlu diingat ini biner. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, lalu ada komplement fungsi boolean. Nah, seperti yang sebelumnya, yang enggak komplement dijadikan komplement, yang komplement jadikan enggak komplement, yang enggak komplement jadikan komplement. Nah, seperti itu aja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk baris pertama. Biar kita nggak bingung, kita ambil, bentar. Kita ambil baris pertama 0, 0, 0 bagian situ. Nah, menjadi 1, 1, 1, 1. Ya benar ya, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 4. Oke. Nah, di sini cara cepatnya adalah komplement fungsi dapat ditemukan melalui pertukaran plus dan dot serta pengomplemenan seluruh variabel. Oke. Nah, seperti yang tadi, ini model yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, ada manipulasi ekspresi boolean. Nah, ini penting. Bagaimana cara menyatakan bentuk A dot B plus C dalam bentuk lain. Nah, kita gunakan teorema De Morgan. Ini biar jelas. Oh, malah tambah nggak jelas. Merah aja kalau gitu. Nah, bisa dilihat yang di bagian bawah. Ini hasilnya. Nah, kita gunakan metode seperti langkah berikut. Dikurung lalu dikomplement, dikurung lagi lalu dikomplement lagi, hingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ada definisi lanjutnya. Ini seperti yang biner di aljabar boolean terdapat term perkalian dan penjumlahan. Nah, lalu di sini juga ada sum of products dan product of sums. Perkalian modelnya seperti ini, penjumlahan, SOP, dan POS. Lalu kita lanjutkan. Term normal adalah term perkalian atau penjumlahan di dalamnya tidak muncul variabel lebih dari sekali. Jadi kalau muncul misal seperti ini, nah, meskipun X pertama merupakan X non komplement, lalu X kedua adalah X komplement, dia tetap merupakan term non normal karena muncul variabel 2 kali, yaitu variabel X, kecuali dia seperti ini, yang mana tidak muncul 2 kali variabel yang sama. Lalu ada canonical dan standard form. Nah, di sini terdapat min term. Min term adalah standard product. Sebuah min term
N variabel merupakan sebuah term perkalian normal dengan N literals. Terdapat 2 pangkat N terms perkalian dari N literals. Contoh minterms 4 variabel itu seperti ini. Nah, ini dapat didefinisikan juga sebagai term perkalian yang sama dengan 1 pada satu baris dari tabel kebenaran. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Yang ini. Kita masukkan, kita coba ya. W tidak komplement 1. Dot X 0 komplement 1. Y komplement dot 1. Z komplement. Nah, ini hasilnya 1. Demikian juga yang bawahnya. Oke. Lalu ada max term. Sebuah max term N variabel merupakan sebuah term penjumlahan normal dengan N literals. Nah, jadi maksudnya di sini, kalau min term itu menggunakan notasinya N. Kalau di max term itu notasinya OR. Biar nggak bingung. Oke. Nah, seperti ini tabelnya. Dapat teman-teman pahami. Sekali lagi, bukan dihafalkan tapi dipahami. Oke. Lalu ada representasi penjumlahan kanonis atau sum of minterms. Minterms I adalah baris I dari tabel kebenaran yang memiliki keluaran 1. Nah, di mana penjumlahan kanonis adalah jumlah dari seluruh minterm untuk suatu fungsi yang diberikan oleh tabel kebenaran. Di sini ada notasi penjumlahan seperti ini. Nah, ini merupakan representasi representasi ini biasa realisasi dengan menggunakan rangkaian logika AND OR dengan inverter pada masukan gerbang N. Nah, ini adalah contoh penggunaan penjumlahan kanonis. Oke, kita lanjut. Contohnya adalah seperti ini. Ubah bentuk boolean F sama dengan A plus dalam kurung B komplement C ke dalam bentuk penjumlahan kanonis. Nah, ini perlu dijabarkan ke bentuk yang seperti ini. Nah, lalu pada baris ke 1, 2, 3, 4 penjabaran selesai dilakukan. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengecek apakah ada yang sama. Di sini ada 2, di sini. Nah, apabila sama, kita hilangkan 1. Kita hilangkan 1. Lalu apakah ada lagi? Nah, tidak ada. Ya benar, tidak ada. Nah, lalu hasilnya seperti ini. M7, M6, M5, M4, M1 didapat dari mana? Dari sini. Oke. Lalu ada representasi penjumlahan kanonis dari product of max term. Di mana max term I adalah baris I dari tabel kebenaran yang mempunyai nilai keluaran 0. Kalau min term, sum of min terms mempunyai keluaran 1, sedangkan product of max term keluarannya 0. Nah, menggunakan masukan gerbang logika OR. Lalu ini ada tabel kebenarannya. Seperti ini. Sama seperti cara dari min term. Nah, mix term dan max term itu harus saling melengkapi. Jadi apabila di sini 0, 2, 0, 2, 4, 5. Nah, di max term itu harus ada angka sisanya ini. Jadi kita harus menemukan di max term itu adalah
angka 1. Maksud saya di minterm harus ada angka 1, 3, 4 ada, 5 ada, 6, dan 7. Kita lihat yang sebelumnya, apakah dia ada. Oke. Nah, ini ada konvensi antara tabel minterm atau maxterm. Contohnya dapat dilihat seperti berikut. Nah, ada bentuk standar. Bentuk standar itu ada 2 jenis, yaitu yang SOP atau Sum of Product dan POS atau Product of Sum. SOP merupakan ekspresi boolean yang terdiri term N. Disebut juga term perkalian. Lalu POS itu term OR atau term penjumlahan. Bentuk non standar itu seperti ini, yang mana dia dapat diubah ke dalam bentuk standar dengan menggunakan hukum distributif. Lalu ini ada gerbang logika. Dapat dilihat model-model dari gerbang logikanya. Jadi apabila teman-teman melihat gerbang logika, itu bisa tahu, oh ini gerbang logika apa, tanpa bingung-bingung. Di sini ada, kita mengetahui baru ada SOR dan XNOR, yang adalah eksklusif OR adalah SOR, eksklusif NOR adalah XNOR. Nah, ini di sini ada tabel kebenaran lagi dari gerbang logika. Nah, ini oke. Nah, jadi gerbang logika itu seperti ini. Ini adalah gerbang logika dari NOT. Nah, dapat dilihat di sini NOT itu ada tandanya bulat gini. Jadi setiap yang ada bulatnya itu dia merupakan NOT, seperti yang di ini, dan ini merupakan unsur NOT. Tapi apabila tidak ada bulat kecilnya, itu dia bukan NOT. Tinggal. Jadi kita kalau seperti itu kita harus menentukan apakah itu bentuk OR atau N. Tapi kalau ada bulatnya itu maka tinggal ditambahi. Oh, ini kalau bentuknya seperti ini, oh ini adalah NAND. Tapi kalau seperti ini, oh ini NOR. Ya, seperti itu aja. Tabel kebenaran yang tadi. Nah, ini bentuk dari NOT. Di mana bentuknya modelnya seperti ini. Jadi yang mana 0 itu menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Di sini maksudnya 0 itu mati dan 1 itu hidup. Hidup. Lalu ini adalah mati. Maksudnya tidak terjadi arus listrik di dalamnya. Nah, ini gerbang logika N. Nah, N itu dua-duanya baik kanan maupun kiri itu harus bernilai 1, itu menghasilkan 1. Tetapi apabila salah satunya adalah 0, 1 seperti ini. Bentar. 1, 0, maka ini hasilnya ya 0. Tapi kalau di sini 0, ini dan di sini 1, ini juga 0. Apalagi kalau di sini 0 juga, tambah 0. Jadi dia
harus benar-benar semuanya satu baru menghasilkan 1. Berbeda dengan OR yang mana dia cukup butuh 1 arus. Jadi kalau 1 0 dia bisa hasilnya 1. 0 1 hasilnya 1. Tetapi kalau 0 0 hasilnya 0 karena tidak ada arus yang masuk sama sekali. Apalagi kalau 1 hasilnya jelas tambah 1. Gerbang logika NAND. Nah, NAND itu kita harus menghitung N dulu, baru setelah itu kita NOT. Jadi seperti ini, apabila 0 0 ini kan harusnya 0 tetapi menjadi 1. Oke. Begitu pula dengan NOR. Harus di OR dulu lalu di NOT. Jadi kalau 0 1 ini harusnya kan 1 tetapi dia menjadi 0. Gerbang logika XOR. Nah, gerbang logika sebentar. Oke, ya. Dapat dilihat model gerbang logika XOR seperti ini. Nah, ini cara perhitungan dari XOR. Jadi XOR itu merupakan eksklusif OR. Jadi OR yang apa ya? OR yang khusus gitulah. Di sini dapat dilihat apabila 0 0 menjadi 0 seperti yang di OR. Tetapi 1 1 menjadi 0. Ini bedanya dengan OR yang mana 1 1 menjadi 1 apabila di XOR ya, enak XOR aja. XOR 1 1 itu menjadi 0. Oh, ternyata kita sudah sampai di terakhir. Sebelumnya saya ingin mengulang bagian ini. Di sini kita harus memperhatikan untuk menentukan bentuk minterm, kita memperhatikan yang di sini untuk memperhatikan bentuk max term. Nah, seperti ini. Oke. Jadi apabila kita menemukan bentuk max term, bentuk min term, kita harus mengecek dengan tabel kebenaran itu apakah yang sudah kita cari itu tepat atau tidak. Sebenarnya tabel kebenaran itu simpel, hanya ini. Ini adalah basic dari tabel kebenaran. Dan ini itu merupakan hal yang penting. Ginilah, dah penting. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada hal yang kurang dimengerti, dapat mohon dimaklumi. Apabila ada salah kata dan pengucapan, harap mohon dimaafkan ya. Sebelumnya itu saya juga memberikan ini ada latihan apabila teman-teman ingin mencoba